jiwa semangat kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian untuk berdiri. Silakan duduk kembali. 7 kebiasaan anak Indonesia. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Yang ketiga, rajin berolahraga. Keempat, makan sehat dan bergizi seimbang. Yang kelima adalah gemar untuk belajar. Keenam, bermasyarakat. Ketujuh, hidup cepat. Ingat, ingat, ayo kita lakukan. Ingat, ingat, ayo kita lakukan. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, baik. Bu Rima akan mengomentari sedikit mengenai kelas hari ini. Kelas dalam keadaan bersih. Top, berarti sudah melaksanakan kesepakatan kelas untuk yang piket. Untuk pembelajaran hari ini, mari kita buat kesepakatan kelas. Siapa yang bermain sendiri, mengganggu temannya, menjahili temannya, kasih apa ya? Kurangi poin. Oke, kurangi poin seperti biasa. Setuju? Setuju. Coba dilihat kanan, kiri. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Ada. Alhamdulillah semuanya masuk, semuanya dalam keadaan sehat. Oke. Bu Nima akan bertanya. Kemarin kita sudah mempelajari apa ya? Jenis-jenis hewan. Hewan itu sangat banyak sekali. Nah, berkembang biaknya juga bermacam-macam. Ada berkembang biaknya dengan cara apa? Melahirkan. Ada juga yang bertelur. Kalau melahirkan apa? Sapi. Apa lagi? Domba, kambing. Kalau bertelur? Bebek, ayam, kupu-kupu. Oke, Bu Rima akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Kita hari ini akan belajar mengenai siklus hidup, metamorfosis pada hewan. Yang pertama, dengan melihat video, peserta didik diharapkan dapat menganalisis apa sih pengertian siklus hidup hewan itu. Tujuan yang kedua yaitu dengan menggunakan
menggunakan diorama siklus hidup hewan, peserta didik dapat mengkreasikan siklus hidup hewan dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi, diharapkan peserta didik dapat membedakan apa toh metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Siap? Siap. Oke, coba kalian lihat ya video yang akan Mas tampilkan. Adalah seluruh perubahan yang dialami hewan mulai dari lahir hingga dewasa. Nah, dalam siklus hidup hewan itu ada yang namanya metamorfosis anak-anak. Nah, kalau metamorfosis adalah proses perkembangan makhluk hidup yang melibatkan perubahan bentuk dari mulai lahir hingga dewasa. Sekarang coba kalian amati diorama yang berlima bawah ini. Apa ini namanya? Siapa yang tahu? Ya, ini adalah diorama siklus hidup apa? Hewan apa ini? Kata. Oke.
dirinya menjadi berudu. Siapa yang pernah melihat berudu? Oke, yang pernah main ke sungai, biasanya kalian pernah melihat yang namanya berudu. Biasanya orang juga menyebutnya dengan nama kecebong. Oke, kecebong. Kecebong, kalau di dalam air menggunakan apa ya? Setelah berjalannya waktu, berudu akan berubah menjadi katak muda. Katak muda akan perlahan-lahan pernapasannya diganti menggunakan paru-paru. Yang semulanya dari apa? Insang diganti menjadi paru-paru karena berubah menjadi katak dewasa. Oke. Hari ini Bu Nikmah ada lagu buat kalian. Siapa yang pernah mendengar lagu Heli Kukukuk? Nah, itu nadanya menggunakan itu. Metamorfosis pada hewan, yaitu ada dua. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Telur, larva lalu pupa. Sempurna, telur, limfa dari makhluk. Kupu-kupu lalatnya nyamuk, babat semut berkata, kumbang dan juga lengan sutra, metamorfosis sempurna. Jangkrik dan juga belalang, hewan yang tidak sempurna. Oke. Berarti metamorfosis ada dua, metamorfosis sempurna dan tidak Sempurna. Oke. Bu Nikmah akan membagikan LKPD, tapi sebelumnya Bu Nikmah akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok berdasarkan hasil asesmen kemarin. Kelompok 1, nah Bu Nikmah ada 3 snack, kentang goreng, burger, sama popcorn. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, silakan memilih dulu. Kentang goreng. Oke, kentang goreng. Kelompok 2, burger. Kelompok 3 tinggal 1 tidak bisa memilih ya. Oke. Silakan dibuka LKPD-nya. Di situ ada petunjuk yang harus kalian kerjakan. Nah, di dalam LKPD itu ada 3 kegiatan. Nah, ada 5 kegiatan. Coba dibuka. Kelompok 1 mendapatkan metamorfosis apa? Apa? Kupu-kupu. Kelompok 2, ayam. Kelompok 3, belalang. Ya, di dalam kegiatan 3 itu kalian menakalkan dan nanti masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan. Bu Nikmah beri waktu berapa ya? 7 menit. Silakan.
Menuntut ya kalau mengerjakan. Kegiatan 1 dulu dikerjakan. Nah, ini gambarnya jam. Bukan ya. Terus nanti setelah kalian mengurutkan, silakan ditulis di kegiatan 4. Kegiatan 4. Oke, terus ini ditulis ini namanya apa, bentuknya dari apa. Selesai? Nomor 3 sudah selesai. Nomor 2 gimana? Udah? Baru kelompok 1. Oke, mari kita bahas satu persatu di kegiatan 1. Coba kelompok 1 dibaca kegiatan 1-nya. Yang keras. Karena pertama OSIS karena berubah bentuk. Setuju? Apakah ada yang tidak sama jawabannya? Sama? Sama. Oke, lanjut kegiatan 2. Kelompoknya Raisa, yuk kelompok 3. Ya, yang keras. Kegiatan 2. Berubah bentuk mulai dari telur kemudian menjadi brudu, kata muda dan kata dewasa. Nah, untuk kegiatan 3 itu kan kalian membuat bagan siklus hidup hewan. Coba perwakilan kelompok maju ke depan. Kelompok 1 dulu yuk. Assalamualaikum teman-teman. Saya akan menjelaskan metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur, berubah menjadi ular, berubah menjadi kepompong, dan berubah menjadi kupu-kupu. Proses baru ini disebut metamorfosis sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi kita sudah mengenal dari berbagai metamorfosis hewan. Berarti metamorfosis hewan ditandai dengan adanya perubahan bentuk. Betul. Tadi metamorfosis hewan ada berapa? 3. Metamorfosis sempurna, tidak Sempurna dan tidak bermetamorfosis. Good. Terus metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa, di mana proses perubahannya itu lengkap, mulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Contohnya kupu-kupu, nyamuk, katak, dan lalat. Lalu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses perkembangan yang tidak lengkap anak-anak, di mana tahapan metamorfosis itu tidak melewati larva dan pupa, hanya telur, kemudian nimfa, dan imago atau dewasa. Contohnya tadi kelompok 3 belalang, kecoa. Pernah melihat kecoa? Nah, oke. Kemudian yang terakhir tidak bermetamorfosis, artinya hewan itu tidak mengalami perubahan anak. Mulai dari lahir sampai dewasa itu bentuknya sama. Nah, contohnya hewan ayam, kambing, sapi, bebek, itu kan bentuknya sama. Oke, untuk presentasi hari ini sangat bagus sekali anak-anak. Bu Nikma akan memberikan reward seperti biasa. Kira-kira dapat nggak ya semuanya? Kasih nggak ya? Kasih dong. Yuk, perwakilan kelompok maju ke depan yang berani berpresentasi. Reward ini adalah perwakilan dari kelompok. Nanti masing-masing anak akan mendapatkan poin. Akan Bu Nikma tulis di buku poin kalian. Yang lain lebih semangat lagi ya. Setuju? Setuju. Kasih tepuk keren gak? Kasih dong. Tepuk keren. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol keren. Oke, silakan duduk kembali. Masih ada bonus 1 poin lagi untuk kalian yang berani menjawab. Tadi kita sudah belajar mengenai metamorfosis. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Ayo, Melin yang berkeras nih. Ayo siapa? Nah, Aska. Metamorfosis adalah perubahan bentuk dari kecil hingga dewasa. Tepuk tangan. Ayo Aska maju. Bu Nikma masih ada poin 1 lagi, tapi nanti di akhir. Oke? Oke, silakan duduk. Oke. Tadi metamorfosis ada berapa anak-anak?
agar kalian lebih paham lagi. Dikerjakan, jangan lupa dikasih nama. Kalau soal evaluasi kelompok apa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Oke. Ya, silakan dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama. Dikasih nama. Jangan lupa dikasih nama.
metamorfosis apa yang pernah dialami, yang pernah kalian lihat di sekitar rumah kalian? Wah, siapa yang berani? Ada yang berani gak? Berani gak? Nah, kalau gak ada yang berani, Bu Nimah yang akan bercerita. Kemarin di halaman Bu Nimah itu banyak sekali ulat. Banyak sekali ulat. Nah, terus keponakan Bu Nimah itu tanya, Tante, kenapa ulat itu nggak dibunuh? Boleh nggak ulat itu dibunuh? Nggak boleh. Kalau ulat itu dibunuh, nanti tidak bisa menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, ulat akan berubah menjadi kepompong. Ulat akan berubah menjadi kepompong. Nah, setelah beberapa hari, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, anak-anak. Biasanya di depan kelas kita itu kan ada bunga, itu biasanya banyak sekali ulatnya. Kalian nggak usah main ke situ, cukup dilihat saja. Coba ulat yang kalian lihat, jarak berapa hari akan berubah menjadi kepompong dulu, baru menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, rumah juga ada cerita lagi. Hari apa ya? Hari Minggu kemarin, Bu Nimah kan pergi ke sawah. Di situ ada sungai kecil. Nah, keponakan Bu Nimah itu juga mengiranya berudu. Tahu berudu? Tahu. Kecebong. Itu dipikirnya anak ikan lele. Dibawa pulang ke rumah. Nah, setelah beberapa hari, nah kok ikan ada kakinya? Ternyata apa, Nan? Kata. Iya, setelah dikiranya ikan lele, ternyata kata. Jadi perlu kita itu mempelajari sebuah metamorfosis. Nah, apakah kalian hari ini sangat senang belajar metamorfosis? Nah, metamorfosis apa saja yang kalian pelajari hari ini? Hewan apa aja tadi? Kata. Terus? Kupu-kupu. Ayam. Terus? Belalang. Berarti sudah bisa membedakan? Oke. Bu Nimah akan memberikan sedikit penguatan kepada kalian. Anak-anak, berarti tandanya kita itu harus pandai bersyukur. Kita masih bisa dikasih kesempatan untuk melihat banyak sekali jenis hewan. Coba kalau ulat tadi dibunuh, anak cucu kita tidak bisa melihat yang namanya kupu indah. Tidak bisa, karena populasi ulat hilang. Nah, contohnya lagi gajah. Tahu gajah? Gajah. Kalian tahu berapa lama gajah itu mengandung? 2 tahun. Gajah itu lama mengandungnya selama 2 tahun. Dan gajah hanya cuma memiliki 1 anak. Berarti gajah termasuk metamorfosis apa tidak? Tidak, karena mulai dari lahir hingga dewasa bentuknya sama. Jadi kita harus melestarikan lingkungan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, terus di sungai banyak sekali sampah, apakah mungkin kata akan menaruh
yang biasanya suka memancing. Suka nggak kalau sungai itu kotor? Lana? Nggak suka. Jadi kita harus menjaga kelestarian alam, kelestarian sungai. Mari tanamkan kepada diri kita sendiri supaya menjaga lingkungan. Setuju? Setuju. Setuju. Tepuk semangat. Oke, mari kita menyanyikan lagu Metamorfosis kembali. Yang keras, oke? Ya. Metamorfosis pada hewan, yaitu ada dua. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Telur, larva lalu pupa, tak sempurna. Telur, nimfa dan imago. Kupu-kupu raja nyamuk, lebah semut dan katak. Umang dan juga Muhammad Sutra, metamorfosis sempurna. Jangkrik dan juga belalang, itulah contoh hewan yang tidak sempurna. Tepuk tangan. Sekarang kalian pejamkan mata, peluk tubuh kalian sendiri. Ikuti apa yang dikatakan Bu Nima. Siap? Siap. Tubuhku, terima kasih. Terima kasih Engkau engkau telah bekerja sama telah bekerja sama dengan baik dengan baik dalam pembelajaran hari ini. dalam pembelajaran hari ini. Sehat-sehat ya tubuhku. Sehat-sehat ya tubuhku. Silakan buka mata kalian. Bilang alhamdulillah. Mau bilang alhamdulillah. Baik anak-anak. Untuk materi selanjutnya, Ma akan menyampaikan bahwa materi selanjutnya mempelajari ekosistem. Dibuka halaman berikutnya. Paham? Paham? Nah, selanjutnya coba kalian buka, tandai dan belajar di rumah. Sudah? Sudah. Sudah? Silakan ditutup kembali. Sudah? Ya. Silakan lakukan operasi semut jika ada sampah yang berada di bawah meja. Silakan diambil, dikantongin, nanti dibawa pulang. Sudah? Sudah. Yuk, mengingatkan berkalian lagi. Bu Nima acak. Siap? Berkalian 5, nomor 1. 1 kali
hafalkan lagi, nggih? Dalam perkalian. Karena masih ada beberapa anak yang belum hafal. Nah, karena perkalian itu sangat penting sekali anak-anak. Dalam kelas 5 sampai kelas 6, perkalian itu harus di luar kepala. Paham? Yuk, tepuk semangat. Hari Senin kita ada program baru. Hari Senin anak-anak harus membawa bekal yang namanya ACS. Aku cinta sayur. Nah, itu penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia yang keberapa sih? Ayo, keberapa? Yuk, coba nyanyi lagi yuk. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia akan menjadi hebat. Pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Yang ketiga, rajin berolahraga. Keempat, makan sehat dan bergizi seimbang. Yang kelima adalah gemar untuk belajar. Keenam, bermasyarakat. Ketujuh, tidur cepat. Ingat, ayo kita lakukan. Ingat, ayo kita lakukan. Berarti makan sehat yang keberapa? Penting sekali kita menjaga kesehatan, dimulai dari makan sehat. Nah, itu ada hubungannya sama metamorfosis. Nah, salah satu makanan sehat yaitu bayam. Biasanya kalian menemui apa sih di daun bayam? Ulat. Berarti ulat termasuk metamorfosis sempurna. Jadi kalian kalau melihat ulat di daun bayam, mending ulatnya itu disisihkan, jangan dibunuh. Nanti kalau kalian bunuh, kalian tidak akan tahu dia berubah jadi apa. Siapa tahu ulat berubah menjadi sapi. Jadi kita harus saling menyayangi sesama ciptaan Tuhan. Oke. Masih ada 1 bintang. Mana ya bintang-bintang tadi? 1 bintang buat kalian. Siapa yang berani maju ke depan? Jelaskan perbedaan metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan tidak bermetamorfosis. Ayo. Siapa yang berani maju ke depan? Ya, maju ke depan, Naila. Yo. Jelaskan. Kalau metamorfosis sempurna dimulai dari fase apa saja? Apa? Larva. Terus?
giat belajar lagi supaya poin kalian bertambah. Setuju? Setuju. Hari Senin bawa apa? Yes. Artinya? Aku cinta sayur. Cinta sayur. Terus kalau tidak bawa dikasih apa ya? Kurangi poin lagi. Berapa? Kurang poin berapa? 5. Setuju? Setuju. Oke. Apa ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Ada? Ada? Mari pembelajaran hari ini kita akhiri. Semoga ilmu yang kita pelajari lebih bermanfaat. Bilang apa? Alhamdulillah. Ayo Mas Abdal memimpin doa. Ini mah ada pantun. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Lebih giat belajar, Le.